Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Kawan-kawan dari gerakan Sociopreneurship, kali ini kita akan menyampaikan tentang potensi. Bila kemarin adalah esensi gerakan Sociopreneurship, sekarang kita akan membahas tahap kedua, yaitu potensi. Apakah potensi itu? Potensi adalah modal-modal yang bisa memaksimalkan atau berangkatnya dari potensi itu yang menjadikan Sociopreneurship ini berhasil. Hal apakah itu? Jadi tentang pengalaman, tentang pengetahuan, tentang jaringan, tentang cara komunikasi itu adalah daripada termasuk potensi itu. Tapi yang lebih penting ada kawan-kawan dari itu, yaitu penyatuan kehendak. Kehendak Tuhan Yang Maha Esa, kehendak Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menjadi potensi modal utamanya. Jadi kehendak Allah adalah kita sebagai khalifah, kita berpikir, berbuat sesuai dengan ajarannya, yaitu memberikan kemaslahatan itu. Itu yang utama. Jadi berhasil atau tidak, kalau pengalaman, pengetahuan itu betul, itu termasuk dari potensi. Tapi itu tahap kedua. Tapi yang utama adalah kehendak Allah itu yang berlaku, yang akan mewujud. Karena pengetahuan dan pengalaman kita hanya sekedar identitas palsu yang ketika kita jalankan itu hasilnya tidak mesti gitu. Itulah yang kehidupan ini kan tidak tentu semuanya ya. Jadi yang tentu, yang pasti adalah kehendak Allah yang berlaku. Bila mana dialektika di lapangan itu terjadi tidak sesuai dengan harapan kita, ya kita disitulah menjadi memperkaya ya khasanah kehidupan kita. Tidak ada yang disesal, tidak ada yang melekat di hati, dan tidak ada merasa bahwa diri kita lah yang mampu mewujudkan itu. Jangan sampai tercerabut ya. Sebagaimana kemarin, saat ini baru ada 5 usaha yang akan kita kerjakan bersama-sama, yaitu kita akan mengelola limbah minyak jelantah untuk biosolar supaya tidak merusak lingkungan hidup, menyumbat saluran air, dan juga membantu perekonomian masyarakat. Ini yang pertama. Terus plastik ya, seperti kita ketahui bahwa ratusan tahun bahkan mungkin ribuan tahun plastik itu bisa diurai kembali, sampah plastik itu diurai kembali oleh alam ini, maka akan sangat merusak. Bahkan ada indikator nano-nano plastik itu menyerap ke dalam tubuh, ini kan menjadi karsinogenik, menjadi penyakit. Maka ayo kita bekerja sama dengan perusahaan biji plastik itu, kita kumpulkan itu dan jadi uang juga untuk masyarakat, untuk kita penggerak, dan juga untuk lingkungan hidup. Ketiga juga kita ada kawan-kawan alhamdulillah ya, pupuk organik tapi yang dikelola dengan nanoteknologi. Jadi pupuk sintetis itu nitrogen, NPK misalnya kan yang berupa butiran atau apa itu kan untuk mengikat nitrogen harus pakai amonia. Nah, amonia inilah yang justru akan membunuh komunitas atau sekelompok makhluk yang jumlahnya triliunan, yaitu mikroorganisme tanah ya. Ada mikroorganisme, ada organisme tanah ya. Jadi kawan-kawan kita perlu pahami ada mikroorganisme dan organisme tanah ini yang akan mati dengan pupuk-pupuk kimia. Maka sintetis ini sangat berbahaya, menimbulkan residu dan juga punya dampak yang buruk dalam jangka waktu panjang pada lingkungan hidup, kesuburan yang menurun, tanah yang lebih keras, dan lain sebagainya. Maka ada pupuk dengan nanoteknologi ini adalah dari organik ya, yang cepat diserap. Ini yang ketiga. Yang kedua, selanjutnya juga ada ya banyak para petani kita kopi, sawit dan lain sebagainya yang mereka karena usaha kecil tidak ada penjembatan, maka kita akan menjadi jembatan mereka. Mereka akan meningkatkan hasil produksinya dengan harga yang terbaik, juga kita yang bergerak cukup mendapatkan kebaikan. Ya, intinya itu. Nah, juga kita akan segera mengadakan MOU dengan sebuah perusahaan biro umroh dan haji. Itu ayo
kita kembangkan bersama. Itu menjadi kekuatan untuk merangkul umat. Misalnya kita pendekatan dengan para ulama setempat, tokoh-tokoh yang kita kenal soleh ya, untuk menjadi ikon kita. Kita berbagi sama beliau karena mereka memperjuangkan agama Allah, ya kita berikan kesempatan apresiasi untuk beliau. Tapi juga ada keuntungan secara materi untuk kita selaku jasa biro umroh dan travel haji yang alhamdulillah kita sudah diakui nasional maupun internasional, sudah ada banyak sertifikat ya. Dan itu sampai saat ini alhamdulillah banyak sekali pujian atau kepuasan dari masyarakat, dan belum pernah terjadi komplain karena ketidakmampuan kita untuk menangani daripada para jamaah umroh dan haji itu. Nah, jadi inilah potensi ya. Potensi yang ayo mulai kita susun bersama. Ketika kawan-kawan ini infrastruktur ya, infrastruktur kita banyak masyarakat yang tercerahkan untuk bergerak bersama, kemudian terus, dan ini tidak berhenti nanti pada 5 usaha ini. Banyak usaha-usaha ekonomi kreatif, ekonomi kerakyatan yang akan kita naikkan bersama. Inilah yang nanti akan menjadi apa ya, sebuah gerakan yang semoga saja kita bersama mampu memberikan maslahat untuk diri sendiri, keluarga, kelompok, maupun seluruh masyarakat. Dan yang terpenting kita sudah turut aktif di sini untuk mengemban amanah Tuhan, yaitu memberikan kemaslahatan dan kemanfaatan. Kira-kira itu kawan, semuanya tentang potensi gerakan sosiopreneurship yang sedang kita gerakkan ini, kita jalankan ini. Mohon maaf bila mana ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.